Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini sudah ada 4 juta orang, hampir 4 juta yang sudah positif COVID-19. Di mana COVID-19 saat ini sudah bervariasi, mulai dari Gamma, Delta, Alpha, hingga Beta. Di mana varian-varian itu pastinya akan menimbulkan dampak yang berbeda pula untuk tubuh kita manusia. Dan kita semua tahu bahwa PPKM sampai saat ini masih terus dilanjutkan. Alasannya adalah untuk mengurangi yang namanya mobilitas dan kerumunan di masyarakat. Nah, maka dari itu, mari kita pelajari langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, kita harus senantiasa menggunakan masker N95. Tapi apabila kita tidak mempunyai, kita dapat menggunakan yang namanya masker biasa, masker medis. Kemudian yang kedua, kita dapat melapisnya menggunakan masker kain. Nah, setelah itu kita menggunakan ini ketika kita keluar dari rumah kita. Yang kedua, kita senantiasa mencuci tangan kita menggunakan sabun, yang pastinya pada air yang mengalir juga, menggunakan gerakan 6 langkah menurut anjuran WHO. Tapi apabila kita tidak bisa mencuci tangan menggunakan sabun, kita dapat menggunakan yang namanya hand sanitizer, yang pastinya harus mengandung alkohol minimal 60%. Yang ketiga, kita jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut kita, karena ini merupakan saluran untuk dimana COVID bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, apabila kita ingin batuk dan kita ingin bersin, kita dapat menggunakan yang namanya tisu atau kita dapat menggunakan siku kita. Yang kelima, kita sekarang berhenti yang namanya berjabat tangan dan berpelukan terhadap sahabat kita, teman kita, atau orang-orang yang kita temui. Kita dapat menggantinya dengan menundukkan kepala, tersenyum, atau dengan melambaikan tangan. Yang keenam, kita tidak berbagi barang-barang pribadi kita seperti sisir, alat makeup, dan yang paling penting adalah jangan berbagi yang namanya alat makan karena dapat meningkatkan penularan COVID. Kemudian yang ketujuh, kita selalu beraktivitas dari rumah atau work for home. Tujuannya adalah mengurangi mobilitas yang ada di luar rumah kita. Yang kedelapan, kita menghindari yang namanya kerumunan agar kita dapat menekan penularan COVID. Yang kesembilan, apabila kita ingin keluar dari rumah, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan minimal 1,5 hingga 2 meter. Kemudian untuk yang ke-10, apabila kita dalam ruangan, jangan pada ruangan yang tertutup dengan sirkulasi yang buruk, karena di sirkulasi yang buruk pastinya akan meningkatkan penularan COVID. Ke-11, kita harus senantiasa menggunakan desinfektan untuk membersihkan benda-benda mati seperti gagang pintu, meja, kemudian kulkas, dan lain sebagainya. Yang ke-12, kita dapat mencuci bahan makanan seperti sayuran menggunakan air yang mengalir. Tidak dianjurkan menggunakan sabun karena sejatinya sabun adalah bahan kimia dan tidak baik untuk kesehatan kita. Yang ke-13, kita harus senantiasa isolasi mandiri di rumah apabila kita merasa sakit dan mengalami gejala-gejala seperti gejala COVID. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk vaksin. Nah, buat saudara-saudara sekalian, buat para pemirsa yang belum vaksin, jangan lupa untuk vaksin. Itulah langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID. Mari kita jaga diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang seperti dulu kala. Saya sehat, Anda sehat, mari kita hidup sehat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.